Al-ikhlas sirrum bainal abdi wa rabbi. La ya'lamuhu malakun fayaktubuhu wala syaitanun fayumsidu wala hawan fayamiluhu. Aku kecek siapa Pak Ibu? Imam Al-Junaid Al-Baghdad. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Al-ikhlas sirrun bainal abdi wa rabbi. Rahasia antara hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. La ya'lamu kamalakun fayaktubuh. Tidak diketahui oleh malaikat hingga malaikat nak menulinya dah. Wala syaitan wa yufsiduhu. Setan hingga setan pun tak bisa merusaknya dah. Ya. Wala hawan fayamiluhu. Dan tidak diketahui hawa nafsu hingga memalingkannya. Mode itu Bapak Ibu ikhlas ku bariknya. Dia malaikat-malaikat tak tentu naknya catat di malaikat dalam batin. Kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi kesimpulan Pak Ibu, ikhlas adalah kemurnian hati dan dalam beramal. Tandanya bukan pada banyaknya amal, tapi pada tenangnya hati karena ia tahu. Yang dicari hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menurut pandangan manusia. Kau salah saya waktu ikhlas kau pak. Itulah ayat tadi yang kita sambui. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tujuan awak diciptakan kau beribadah. Tapi kalau beribadah kecil Allah ikhlaslah. Jangan dicampuri, dikotori dengan yang lain. Beberapa ulama tafsir mengatakan ketika menafsirkan ayat itu, misalnya Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan juz ke-24 halaman 102 balik. Apa kata Imam At-Tabari menjelaskan? Mereka alil kitab tadi tidak diperintahkan dalam kitab-kitab mereka dan dalam risalah para nabi kecuali untuk menyembah Allah semata tanpa syirik, dengan ketaatan yang ikhlas, menegakkan salat, menunaikan zakat. Itulah ajaran semua para nabi. Kalau ada nabi itu menyuruh kecil sembah ambo, kan ada. Kan ada Nabi Isa menyuruh sembah lambo, kan ada. Nabi itu malan kan utusan Tuhan mah. Menyuruh orang menyembah Allah, nak menyembahnya disuruh. Awak nyembah Nabi Muhammad boleh apa? Kalau boleh menyembah Nabi Muhammad itu memuji boleh, bersalawat boleh. Jadi ayat ini menegaskan tauhid dan ikhlas sebagai pondasi agama seluruh para rasul. Ya, Ibnu Katsir apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir juz ke-8 halaman 500, apa kata Ibnu Katsir? Mereka hanya diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya, dengan penuh keikhlasan dan kejujuran dalam beragama, menempuh jalan yang lurus sebagaimana agama Ibrahim, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan inilah agama yang benar dan lurus. Dzalika dinul qayyim. Dalam tafsir Al-Qurtubi juz yang ke-20 halaman 122, kalimat mukhlishina lahuddin itu berarti menyingkirkan segala ria dan nifak. Sedangkan hunafa berarti meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Al-Baghawi, waktu rakit sekali zuhur. Apa kata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alim At-Tanzil. Din Al-Qayyimah itu maksudnya apa? Agama yang tegak dan lurus, yaitu Islam. Jadi menurut Al-Qayyimah itu adalah Islam. Dinul Qayyimah itu Islam. Tidak ada sebenarnya Yahudi, Nasrani itu malu agama apa? Agama Allah itu Islam saja. Nabi Ibrahim itu wa'na minal muslimin. Ya kan? Nah, kemudian ulama kontemporer seperti Sayyid Qutb dalam Fizal Quran katanya, ayat ini menggambarkan inti risalah Islam yang sederhana namun dalam. Ikhlas kepada Allah, lurus dalam orientasi, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, membayar zakat. Itulah pondasi kecil Sayyid Qutb. Lah lengkap dalam tu.
Dalam kitab Fizalul Quran juz ke-6 halaman 3944. Jadi apa kesimpulan tadabbur gini Pak Ibu? Apa sebut tadabbur? Ayat ini mengandung 3 pilar utama keislaman. Ya, pertama ibadah dengan ikhlas, tauhid dan niat. Menolak segala bentuk syirik dan riya. Itu kesimpulan ketik tadi itu. Yang kedua pula kehanifan. Jalan lurus sebagaimana ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Menjauhi penyimpangan teologis dan moral. Moral-moral jahiliyah itu kan tidak dari Nabi Ibrahim. Menyembelih manusia itu kan bukan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim malah ditukar menyembelih anaknya menjadi kibas. Zaman Mesir kuno menyembelih manusia darahnya dihanyutkan sepanjang sungai ini. Itu kan moral rusak. Teologi rusak itu menyembah berhala. Yang ketiga, keterpaduan antara ibadah dan sosial. Salat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Vertikal yang kita masuk. Dan zakat hubungan dengan manusia. Maka zalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, yakni Islam yang murni dan seimbang.